pagi teman-teman. Ya, sekarang kita berada di Kotok Forest, di daerah Kalisat, Jember, di mana objek ini berwawasan lingkungan, asik untuk komunitas, untuk keluarga. Rasanya penting ini untuk dikunjungi karena di samping juga dekat, juga cinta alam dan lain-lain. Ini patutlah untuk kita kenal. Ini kebetulan dengan Pak Heriono selaku owner, manajemen dan lain-lain berkesempatan untuk bisa bertatap muka dan wawancara. Nah, ini adalah waktu yang sangat berharga bagi kami, sehingga mungkin penjelasan singkat ini nanti bisa membantu apa dan bagaimana tentang objek Kotok Forest ini. Silakan Pak Heri bisa menjelaskan. Ya. Jadi begini, singkat cerita Pak. Oh iya. Sebenarnya saya itu bukan pelaku wisata, cuma hobi jalan-jalan juga gitu loh. Nah, dengan adanya aturan baru di perhutani Pak, aturan itu terkait dengan program perhutanan sosial. Jadi bisa pengelolaan lahan hutan di bawah tegakan untuk dimanfaatkan. Contohnya dimanfaatkan sebagai wisata, bisa untuk pemanfaatan untuk agro, bisa dengan berproses sesuai aturan yang berlaku. Kebetulan Kotok Forest ini berdiri tahun 2018. Jadi Kotok Forest itu 2018 berdiri, kriterianya masih wisata rintisan. Jadi waktu itu saya coba, saya buka dengan proses wahana spot selfie yang dilengkapi dengan kafe juga ada outbound, ada camping ground, ada Indian camp. Berjalannya waktu setelah umur 2 tahun, kami membentuk lembaga, namanya Lembaga Masyarakat Sekitar Hutan. Kami ngobrol sama kepala desa, waktu itu ternyata responnya luar biasa. Tujuannya apa? Tujuan saya hutannya lestari, masyarakat sekitar hutan juga sejahtera. Jadi intinya masyarakat sekitar hutan bisa bekerja di Kotok Forest. Ada yang jaga kafe, ada yang jaga tiketing, ada yang bagian keamanan, ada yang bagian cleaning service, bersih-bersih. Seperti itu Mbak. Terus kemarin kami sudah berproses juga dengan lembaga yang sudah disahkan sama Perhutani KPH Jember, namanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan Gumuk Sari Sejahtera. Sesuai dengan namanya, masyarakat sekitar hutan juga biar ikut sejahtera, tidak hanya melulu investor yang sejahtera. Nah, nanti kedepannya kita Kotok Forest ini nanti ada tambahan apa? Agro. Nanti sepanjang perbatasan kita tanami durian nanti Mbak, keliling. Terus ada avokat juga, ada aligator, ada miki juga di situ. Insya Allah bulan depan ini sudah mulai penggarapan. Ditambah backpack yang selagi ngetren sekarang, backpack. Jadi kan sekarang lagi musim goes tuh dengan adanya pandemi. Nah, kita bikin jalurnya di situ, Mbak. Alhamdulillah kemarin saya sama teman-teman JMB, Jember Mountain Bike, ternyata responnya bagus. Nah, itu nanti untuk menopang juga di samping berolahraga, juga nantinya bisa acara yang fun, bisa acara keluarga untuk bersepeda bisa juga. Kami menyiapkan di situ fasilitas sepedanya juga menyiapkan di situ. Terus ini ada tambahan kolam renang anak-anak, masih proses, masih fondasi ya. Insya Allah nanti bulan Maret kita mulai lagi nanti prosesnya Pak, seperti itu. Mbaknya dari mana?
Oh, dari Ajung. Ya. Ya, untuk sementara memang ini kebetulan ada event ini, Mbak. Ada event kemarin itu teman-teman anak muda Kalisat yang tergabung namanya School Riding. Nah, itu mau bagi-bagi masker. Nah, ini kan bagus sekali. Oke lah, saya fasilitasi tempatnya di Kota Flores karena misinya untuk bagi-bagi masker sosial juga. Kami fasilitasi di Kota Flores. Alhamdulillah sudah mulai berjalan sekitar 100 peserta se-Kabupaten Jember. Di situ ada komunitas Vespa ada, terus modifikasi Jeff Steel ada juga, seperti itu. Mungkin nanti ini Mbak spot-spot selfie-nya di sini ada sekitar 8. Ada Bambu Love, ada Rumah Hobbit, ada kupu-kupu, ada figura raksasa, ada selfie deck wayang di situ, sama payung juga ada. Jadi nanti Mbaknya tolong sambil ini juga promosi juga, baik di medsos, di IG. Udah gitu jenengan kan juga orang Jember. Iya. Sudah berapa nggih, Pak? Tadi mungkin belum disebutkan apa bagaimana untuk reservasi atau apa di sini itu bagaimana tata caranya bagaimana kira-kira? Kalau di sini fleksibel aja, Pak. Jadi artinya mungkin Mbaknya mau ngadakan acara ulang tahun nih, umpama di Kota Flores gitu. Fleksibel. Kita nggak panutan harga. Yang penting ada kontribusi pendapatan sementara ke pengelola dan juga ke perhutani. Mungkin mau mengadakan outbound, oke, budgetnya berapa kita menyesuaikan saja. Jadi fleksibel Pak kalau terkait dengan biaya seperti itu. Mengenai sarana prasarana misalkan karena tempat wisata itu pasti ya sama pesona itu harus ada ya. Ya betul Pak. Aman, tertib, bersih, sejuk, Ya, juga ramah tamah kenangan. Itu implementasinya harus ada itu. Salah satunya kebersihan tadi itu. Pasti. Adakah untuk sarana MCK dan lain-lain tempat itu? Ada Pak, kita ada MCK, ada sementara ini masih 2. Kami proses juga nanti 4 Pak. MCK, ada musola juga ada kita nanti, seperti itu. Karena syarat dimanapun, apalagi saat kita berwisata dengan rombongan, pertama turun itu apalagi lansia, 30, 40, bahkan 50 ke atas turun, yang ditanya bukan apa-apa, toiletnya mana. Bener Pak ya? Betul, karena betul itu, Pak. Itu kita pertama itu mahal atau tidak itu nomor sekian. Toiletnya mana, sebelah mana? Bener itu pengalaman itu. Terus untuk Pak, untuk sadar wisata baik masyarakat ataupun petugas ini kepada pengunjung dan lain itu bagaimana cara Bapak mengimplementasikan? Saya gini Pak, memang kemarin itu kami sudah membentuk. Kita sudah terbentuk ada 10 anggota Pak. Namanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Jadi untuk menyadarkan masyarakat di sekitar lingkungan wisata Kota Flores di situ. Artinya teman-teman, saudara di sekitar area wisata Kota Flores kami ajak untuk komunikasi Pak. Mungkin mau membuka semacam kuliner, monggo silakan. Tujuannya untuk memberikan lapangan pekerjaan Pak. Itu saya mengistilahkan sebagai community based tourism, artinya pemberdayaan masyarakat sejauh mana bila objek itu sudah mengadopsi itu, keberadaannya akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul. Pertama, dia akan mengayomi objek itu sendiri, dia akan memelihara seperti rasanya objeknya sendiri, jadi ada rasa sense of belonging, benar Pak ya? Betul, jadi betul dia akan, Pak. macam-macam. Iya, merasa memiliki Pak, merasa memiliki. Dia jaga betul, karena di situ sebagai nafkah. Syukur-syukur dia bisa berusaha untuk menservis wisatawan dan lain-lain lebih baik lagi. Jadi dari mungkin yang pengelolanya biasa, tapi dia
memproteksi bahkan meningkatkan untuk citranya dipertaruhkan oleh mereka ini untuk bisa survive ini. Ya betul Pak. Ya betul Pak, betul sekali itu. Memang kita nggak luput sama lingkungan Pak. Jadi terutama lingkungan di sekitar kita paling tidak juga memberikan kontribusi seperti itu Pak. Memberikan lapangan pekerjaan. Terus kemarin kita sudah mencanangkan Pak sama warga untuk menanami tanaman agro Pak. Jadi nanti bisa bagi hasil dengan perhutani sharingnya itu 80-20. 80% itu nanti lembaga, karena lembaga yang merawat, yang menanam di sepanjang perbatasan ini Pak. Insya Allah kalau katakanlah punya aset Pak, ya yang punya aset. Nah, enggak, kayunya nggak boleh ditebang Pak, hanya menikmati buahnya saja, manfaatnya. Ya itu Pak. Mungkin kaitan dengan agro tadi menarik karena hutan. Ya. Tentunya sangat mendukung sekali iklim, vegetasi, habitual, fisiologi tanaman Ya, dan lain-lain, betul. penting, flora dan fauna. Misalkan pendekatannya melalui lebah. Nah, mungkin bagaimana itu lebah? Nah, ini kemarin kan sebenarnya ada Pak yang mau mencoba untuk ternak lebah Pak. Boleh, monggo silahkan, enggak apa-apa. Ini areal kan ada 6 hektar. Nah, kita nanti bagi-bagi. Tapi kalau lebah paling enggak tak taruh di pojok sama saya. Monggo silahkan bagi warga atau teman yang biasa sudah berkecimpung di perlebahan Pak. Kami fasilitasi tempatnya. Karena di perlebahan itu juga ada ininya juga kan Pak. Apa edukasi nanti. Wisata edukasi juga nanti Pak. Mulai dari proses panen, mulai dari peternakan, pemanenan sampai pemerasan sampai menjadi madu, seperti itu nanti. Jadi kita itu mempermulakan sebagai wisatawan, juga sebagai satu pemerhati lingkungan, sehingga mau nggak mau kita dua sisi Pak. Jadi tidak hanya menikmati hedonisme wisata, pokok seneng-seneng dan lain-lain, tapi kita berkewajiban untuk melestarikan lingkungan, ya betul, vandalisme dan lain-lain. Serta pesona tadi masif semua. Jadi terutama kaum muda ini, ya beliaunya ini kaum milenial ini Pak. Jadi betul-betul dari mereka lah Ya. yang akan meneruskan mewarisi cinta lingkungan ya. Ya seperti ya kita tidak mungkiri bahwa bencana alam dan lain-lain itu memang ulah Dari manusia. Pak. Iya, meskipun betul. seberapa jauh sebab akibatnya, tapi jelas karena ulah manusia. Ya. Ya mungkin seperti banjir dari illegal logging ataupun sejenisnya, sehingga rusaklah alam dan strukturnya. Jadi itulah contoh-contoh yang konkret ini ya. Jadi kita nggak mengada-ada, contohnya ada juga. Ya. Lanjut Pak. Terus ketentuan-ketentuan yang lain mungkin terkait persyaratan, mungkin harus ada izin. Ya. Itu bagaimana? Begini Pak. Sekarang ini kan lagi pandemi COVID Pak ya. Jadi kalau kita mau mengadakan contoh event kecil, kita harus ada perizinan. Artinya kita harus pemberitahuan ke Polsek sama tim gugus tugas di kabupaten. Kalau sudah dapat izin dari sana, monggo pihak pengelola memperbolehkan juga Pak. Sesuai dengan prokes, protokol kesehatan. Paling tidak harus pakai masker. Syukuran juga ada face shield Pak. Tapi kalau di sini di Koto Forest sendiri, begitu masuk kita sudah ada cek suhu tubuh Pak. Jadi ada termogan di situ, ada petugasnya. Kami cek. Kalau sesuai dengan aturan, monggo silakan masuk. Terus hand sanitizer kita juga dipersiapkan, termasuk cuci tangan ada di Koto Forest. Seperti itu Pak intinya. Silakan kalau mau brainstorming Pak, kita tuh seneng. Jadi semua arah, siapapun bisa menyumbang saran dan lain-lain. Ini karena mungkin sarannya Mbak gimana? Mungkin Koto Forest ini semua arah, sebagai wisatawan, sebagai tamu, sebagai siapapun,
wajib secara dua belah pihak itu saling mengisi dan memberi. Nggih. Karena melalui brainstorming dan lain-lain itu kita belajar di situ. Betul. Kita tidak ada yang lebih pinter dan lain-lain, tapi minimal saling bisa memperkuat satu sama lain Ya. sehingga apapun yang dicapai itu proses, semua proses dan proses. Terutama yang muda ini penting. Jadi wawasan ini. Iya Pak, yang muda ini kan apa ya, kreasinya juga banyak gitu loh Pak. Makanya kami juga butuh kaula muda Pak. Kami kepinginnya itu di Kotok Forest itu sebagai wisata edukasi juga. Kami kepinginnya di Kotok Forest itu ada taman baca. Kami kemarin sudah bentuk Pak, namanya rumah kreasi Pak, di desa itu Pak. Kemarin rumah kreasi itu saya bentuk di Gumuk Sari tanpa biaya Pak. Jadi kita apa ya, berkreasi aja di situ. Kebetulan difasilitasi di desa Pak. Untuk tiap minggunya mungkin kita ada tari-tarian. Kita tampilkan di sini Pak. Saya fasilitasi gratis. Nah, nanti mungkin minggu depannya lagi ada cerdas cermat, ada pidato bahasa Inggris, ada di sini. Untuk apa? Untuk mengasah anak-anak, terutama anak-anak SD SMP Pak, gitu. Mungkin sebagai penutup Pak, Nggih, ke siap. depannya atau mbaknya yang punya apa unek-unek lain-lain, harapannya terhadap Kotok Forest bagaimana? Itu harapannya, outputnya apa nanti harapannya? Bapak mungkin bisa memberikan closing ke depan untuk Kotok Forest ini bagaimana? Monggo diawali dari mbaknya dulu, nanti akan ditutup oleh Pak Ya. Heriano. Ayo, silakan. Mungkin buat harapannya dari Kotok Forest ini kan kayak dari depan gerbangnya itu Iya. kurang menarik wisatawan. Mungkin bisa lebih diperbaiki seperti itu Pak. Bisa. Insya Allah nanti gini Pak, memang kemarin kita sudah ada wacana Pak, mulai dari gapura depan kita nanti poles. Karena memang kondisinya satu Pak masih pandemi, nomor dua musim hujan juga. Jadi namanya alam, seperti inilah, seperti kafe ini di luar ini kan ya, nggak ada naungan. Kalau kena hujan, kena panas pasti ini. Jadi saya nanti prosesnya di depan itu insya Allah bulan Maret Pak. Start Maret kita perbaiki untuk gapura depan, pintu masuk, sampai ke wahana-wahana juga, seperti itu. Mbaknya, Harapannya untuk selanjutnya buat Kotok Forest, semoga taman ini menjadi lebih asri. Ya, Terus semoga banyak wisatawan yang ya, itu harapan saya tuh Mbak. iya, Ya, artinya kan kalau sudah banyak kunjungan Pak, otomatis ada nilai plus juga Pak. Baik dari pendapatan dari pengelola, termasuk pendapatan dari warga sendiri. Karena di sini yang mengelola kafe orang sini juga Pak, lingkungan setempat gitu loh. Untuk apa ya, UMKM terutama desa berkembang gitu loh Pak. Nah, kami fasilitasi di Kotok Forest. Kita coba di spot-spot foto Pak, karena kita jualnya memang spot selfie. Oke. Nggih. Murah kok Pak, Kotok Forest cuma 5.000. ya? Kotok Forest tiketnya cuma 5.000 aja. Nggih. Iya, iya. Bisa sudah menikmati semua spot yang ada. 5.000 bisa kemana-mana gitu. Bisa kemana-mana. Di luar parkir ya? Parkirnya 2.000 Wah. parkir, ya parkir motor. 10.000 susuk ya? Susuk masih Pak.